Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang teramat banyak, nikmat yang tiada terhingga, nikmat yang tiada henti-hentinya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat hidayah serta taufiknya, sehingga alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kekuatan, kemudahan untuk beribadah kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, dan semoga Allah mudahkan kita untuk istiqamah terus menerus di atas ibadah kepadanya sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga tercurah sampaikan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang setia mengikuti ajarannya hingga hari kiamat kelak. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, kita hidup di dunia ini tentu mengharapkan kehidupan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sering mendapatkan doa keberkahan, ya, atau kita juga mendoakan orang lain. Kita sering mendengar orang mengatakan barakallahu laka, ya, atau barakallahu fik, barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. Ya. Apa itu arti berkah, ya, atau barokah? Barokah itu, Pak, berkah itu artinya kasratul khair wa subutuhu. Banyaknya kebaikan. Banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan itu, awet. Ya, terus menerus, bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Ya, jadi berkah itu artinya apa? Kebaikannya banyak, dan bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Makanya kita, Pak, harus berdoa kepada Allah, meminta keberkahan untuk hidup kita, untuk rumah tangga kita, anak-anak kita, harta kita, usaha kita. Ingat, artinya berkah itu apa? Kebaikannya banyak dan langgeng, awet terus menerus. Bayangkan para nabi aja, Pak, berdoa kepada Allah meminta keberkahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
berdoa untuk umatnya agar umatnya di setiap paginya mendapatkan keberkahan. Nabi mendoakan umatnya, Allahumma barik, ya Allah berkahilah li ummati, untuk umatku, fi bukuriha, di waktu paginya, ya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Makanya Pak, kalau pagi itu, kalau habis subuh itu, kalau bisa jangan apa? Jangan tidur. Kalau tidur berarti nggak dapat doanya Nabi. Nabi itu mendoakan kita di setiap pagi supaya kita diberikan keberkahan oleh Allah, kebaikannya banyak. Orang-orang yang Masya Allah ya, subuh-subuh bangun, bahkan sebelum subuh udah bangun, sholat, Masya Allah, sholat berjamaah di masjid, habis sholat zikir, habis zikir dengerin tausiah, Masya Allah, pulang dari masjid nggak tidur, nggak baca Quran misalnya. Wah, itu Pak ya, yang mendapatkan doanya Nabi, doa keberkahan. Tapi kalau tidur, ya udah berarti nggak dapet doanya Nabi. Ya, itu ya, sekali lagi para Nabi aja berdoa. Makanya Nabi juga mengajarkan kepada kita mendoakan orang yang menikah nih. Doa untuk pengantennya. Nabi mendoakan apa? Doanya Nabi gimana? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya, semoga ini pengantin diberkahi oleh Allah. Ya, semoga kalian diberikan keberkahan. Semoga kalian dikumpulkan senantiasa di dalam kebaikan. Ya, diberikan keberkahan, kebaikannya banyak rumah tangga kalian. Bukan hanya di dunia, langgeng sampai di akhirat. Nah, itu arti berkah, Pak. Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah meminta keberkahan. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, itu di surat Al-Mu'minun ayat 29. Ya, Nabi Nuh berdoa, ya Allah, turunkan aku di tempat ya yang berkah. Jadi perahunya, kapal bahteranya Nabi Nuh itu, Pak, Nabi Nuh berdoa, ya Allah, di mana perahu ini mendarat, semoga tempat di mana perahu ini mendarat itu diberkahi tempatnya. Kita tahu kisahnya Nabi Nuh, Pak ya, alaihi salam. Bayangkan, saat itu manusia di permukaan bumi mati semua, Pak, kecuali yang ada di perahunya Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh itu berdoa, sebutkan dalam surat Nuh. Ya. Wa qala Nuhur Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara, kata Nabi. Berkata Nuh alaihi salam, ya Allah, jangan engkau sisakan di permukaan bumi orang kafir seorang pun. Ya, intinya, ya Allah, habisin itu semua orang kafir, Pak. Ya. Habisin itu ya Allah semua orang kafir. Kesel luar biasa, Pak. Bagaimana nggak kesel Nabi Nuh? Kita tahu Nabi Nuh itu berdakwah, mengajak umat manusia, ceramah itu, Pak. Berapa tahun? Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah, Pak? Hah? 950 tahun. 950 tahun. Wa qala inni da'autu qaumi lailan wa nahar. Ya Allah, aku berdakwah kepada kaumku, kata Nabi Nuh, siang malam. Falam yaziduhum du'ai illa firara, kata Nabi. Dan semakin aku berdakwah, semakin mereka lari. Ya subhanallah, ya. Luar biasa, Pak. Dan bukan hanya sampai di situ. Dilanjutkan ayat itu di surat Nuh, di awal-awal surat Nuh.
Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asaru wastakbaru istikbara. Terus kata Nabi Nuh, setiap saya berdakwah kepada mereka, Pak, apa yang terjadi, Pak? Mereka itu menutup telinganya. Subhanallah, di sini ceramah, di sini nutup kupingnya, Pak. Ditutup begini kupingnya. Dan bukan hanya telinganya yang ditutup, apa? Mukanya juga ditutup pakai subhanallah, gimana nggak kesel coba? Ya, pagi, sore, siang, malam ceramain mereka lari, ditutup kupingnya makanya Nabi Nuh, ya Allah, habisin semua itu orang kafir, jangan sisakan seorang pun. Dan ya, likulli nabiyyin da'watun mustajabah, ya. Setiap nabi itu punya doa yang mustajab, dan hampir semua nabi itu doanya sudah dipakai waktu hidup di dunia. Ini salah satunya Nabi Nuh. Semua nabi kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, doa yang diberikan kepadanya, satu doa yang mustajab Nabi simpen. Untuk apa? Untuk nanti di akhirat, untuk kita semua insya Allah, Pak, ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan doanya Nabi, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa alaihi salam berdoa kepada Allah, meminta keberkahan. Apa kata Nabi Isa di dalam surat Maryam itu yang dulu viral, Pak? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Terus wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dulu viral, ya. Dulu viral videonya, di situ anak-anak kecil itu di negara mana, Pak? Negara Afrika sana. Yang negara itu anak-anak kecil sampai ibu-ibu orang tuanya tuh perhatian besar terhadap apa? Al-Quran. Negeri yang mubarak itu, negeri yang diberkahi. Ya Masya Allah. Ada gurunya kayak gini nih, megang apa? Yang pukul, ya. Ini anak-anak rame-rame, iya. Siapa yang jadi ingat saya dahulu, Pak, di pondok dulu seperti kali ini anak-anak kecil nih dulu, ya. SD SMP kan mondok, apalagi dulu yang ngajar kakek saya sendiri, ibarat ayah gitu, ya, punya cucu udah ngajarin anaknya. Tapi di pondok dulu saya kayak gitu, ngajar nih, Pak, di meja ngajar, ini di sampingnya nih ini apa, rotan, ya, kayu. Kalau main-main udah cetok. Tapi jadi apa, Pak? Jadi berkah itu murid-muridnya. Ya subhanallah, di kelas hanya berapa orang. Dulu kan pakainya ini, ya, apa, kapur, ya. Kapur terus penghapus. Itu kalau yang bercanda bener-bener dilempar pakai ini, Pak. Ini kepala pernah ngerasain cetak. Tapi berkah, Pak. Teman-teman saya semuanya itu jadi ustaz dan ustazah, Pak. Subhanallah, ada yang di Aceh, ada yang di Purwokerto, ada yang di, ya subhanallah. Itu namanya berkah. Coba zaman sekarang, Pak, ada yang berani guru sama muridnya kayak gitu, Pak? Itu makanya nggak berkah. Wallahi nggak berkah itu orang kayak gitu. Orang belajar, orang mondok, orang gurunya takut sama muridnya, bagaimana ceritanya coba? Orang bisa kuliah S1, S2 sampai doktor, ijazahnya bisa dibeli, gak berkah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Itulah, ya,
kenyataan-kenyataan yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri itu yang sebenarnya jadi pelajaran buat kita. Gak berkah orang-orang kayak gitu. Taib. Ya, di situ Nabi Isa berdoa, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah menjadikan aku rajulun mubarak, laki-laki yang berkah di mana saja aku berada. Makanya Nabi Isa alaihissalam itu punya sifat dua. Orangnya suka mengajar dan suka membantu. Mengajar tentunya mengajar agama, mengajak orang-orang supaya beribadah kepada Allah, dan suka membantu, menolong, membantu sekuat ya semampunya. Ya, makanya kita juga berusaha menjadi rajulun mubarak, laki-laki yang berkah ya. Di mana saja kita berada bermanfaat ya. Makanya kata Nabi kan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat ya. Apalagi saya yang ngomong ya, dramain orang, nasihatin orang, ya berusaha sama-sama ya. Saya berusaha bermanfaat di sini, ngajar anak-anak, bapak-bapaknya, ibu-ibunya. Alhamdulillah ya, semoga hidup kita semuanya berkah. Nah, bagaimana agar hidup kita berkah? Ya, kita sudah tahu ya apa itu arti keberkahan. Para nabi meminta keberkahan kepada Allah, maka kita juga harus berdoa kepada Allah semoga hidup kita diberkahi Allah. Cara agar hidup kita berkah, di antaranya ketika kita beribadah kepada Allah itu wajib harus ikhlas. Harus ikhlas, Pak. Ibadah yang kita kerjakan harus ikhlas untuk Allah. Insya Allah berkah, Pak. Orang yang ibadahnya gak ikhlas untuk Allah, apapun itu ibadahnya, itu gak akan berkah. Dan ibadah itu tidak akan diterima kalau tidak ikhlas. Ya, kita sholat, kita sedekah, ya, kita puasa, umroh dan haji, semuanya harus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diberkahi Allah. Ingat ya, arti berkah, kebaikannya banyak dan terus kebaikannya awet sampai akhirat. Maka apapun usaha kita harus ikhlas, semata-mata tujuannya adalah akhirat, tujuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bersedekah, orang bangun masjid misalnya, orang bangun yayasan, bangun sekolah, bangun rumah tahfidz, rumah Quran, kalau dia ikhlas, Pak, berkah itu, Pak. Berkah, kebaikan. Tapi kalau nggak ikhlas, nggak akan diberkahi oleh Allah. Kalau orientasinya yang lebih diutamakan itu dunia, nggak akan berkah itu yayasan, nggak akan berkah itu rumah pendidikannya, nggak akan berkah. Kalau orientasinya lebih cenderung ke dunia. Tapi kalau yang diharapkan, yang menjadi prioritas adalah akhirat, ikhlas untuk Allah, insya Allah semuanya berkah, kebaikannya banyak. Nah, itu yang pertama. Kemudian tentu ketika kita beramal soleh, ya harus sesuai tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya agar hidup kita berkah juga memperbanyak amal soleh. Ya, perbanyak amal soleh. Hidup kita berkah, Pak, kalau banyak amal soleh. Waktunya sholat, waktunya baca Quran, ya ngaji, waktunya pengajian, ya Allah cuman sebentar, seminggu sekali, sejam juga nggak ada, ya kan? Lebih banyak di luarnya kita, Pak, ya. Tapi insya Allah ya bapak-bapak mah ya, niatkan, Pak, berusaha mencari nafkah itu ya sebagai bentuk kewajiban kita terhadap
apa? Keluarga kita ya. Ini perintah Allah. Jadi apapun profesi kita Pak ya, yang menjadi petani, yang kerja di kantor, yang jadi guru, yang jadi ustadz ya, Masya Allah, niatkan itu semua ya untuk mencari rizki yang halal, mencari nafkah untuk keluarga kita. Insya Allah itu tidak ada yang sia-sia Pak, tidak ada yang sia-sia, semuanya insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Pak ya. Berbanyak amal soleh, berbanyak amal soleh. Hanya banyak sekali ayat ya yang menunjukkan bahwa orang yang beriman itu beramal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihat ya. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lahum ajrun ghairu mamnun ya, bagi mereka pahala yang tidak terputus ya, bagi mereka balasan pahala yang tidak terputus, yaitu di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau banyak amal soleh Pak, pahalanya banyak. Kita itu Pak butuh sekali yang namanya pahala. Pahala itu di akhirat di antara yang membuat kita masuk surganya Allah. Pahala itu akan membuat kita masuk surga, dan di surga itu kenikmatannya tidak terputus. Ghairu mamnun itu ghairu mangkus ya, wala maktu ya, tidak terputus, tidak terpotong. Jadi nikmat terus Pak. Gak ada berhenti-berhentinya kita di surga itu mendapatkan nikmat Allah. Dari mana? Dari pahala itu Pak. Makanya kita butuh sekali yang namanya pahala ya. Jangan bosan-bosannya Pak ya, ibadah kepada Allah. Kita butuh sekali yang namanya amal soleh, butuh sekali yang namanya pahala ya. Sekali lagi mumpung kita masih diberikan kesempatan. Kemudian di antara hal yang membuat hidup kita berkah Pak, yaitu jauhi yang namanya apa? Penyakit hati Pak. Jauhi yang namanya penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Hah? Apa penyakit hati Pak? Hah? Penyakit hati itu Pak, sombong, iri, dengki, hasad, ya kan? Itu penyakit-penyakit hati Pak. Ujub. Nah ini bahaya Pak ya, bahaya. Orang kalau punya penyakit hati, hidupnya nggak akan berkah. Hatinya selalu panas, hasad, iri, dengki. Kalau ada tetangganya motornya baru, hatinya panas. Ini berarti dia punya penyakit hati, hasad. Hasad itu artinya apa? Gak seneng melihat saudaranya bahagia, dan dia bahagia kalau melihat saudaranya sengsara. Ini bahaya. Orang kalau punya penyakit hati ini sifatnya setan. Apa yang membuat iblis dikeluarkan oleh Allah dari surga ya ketika nggak mau sujud ke Nabi Adam? Karena di hatinya dipenuhi dengan penyakit ya, sombong, enak aja ya kan, suruh sujud sama Adam. Ana khairum minhu, kata saya itu lebih baik dari dia. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min. Saya itu diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Enggak mau sujud. Dikeluarkan kamu ke dalam neraka, dari surga, keluar saya dari surga. Sampai seperti itu ya. Jadi hati-hati dari penyakit hati Pak ya. Karena penyakit hati itu beda dengan penyakit fisik. Kalau penyakit fisik bisa terdeteksi ya kan, kolesterolnya berapa ya kan, asam uratnya
gula darahnya. Nah kalau penyakit hati kan nggak ada kan apa alat yang mendeteksi penyakit hati ini sombongnya 10% misalnya, terus irinya, dengkinya 50 kan nggak ada. Nah, maka yang tahu ya diri kita sendiri. Hati-hati dari penyakit hati, apalagi penyakit sombong. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tidak akan masuk surga orang yang di hatinya punya sifat sombong meskipun sekecil zarrah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr, ya. Tidak akan masuk surga, ya, terancam masuk neraka orang yang di dalam hatinya punya sifat sombong meskipun sekecil zarrah, ya. Makanya Allah juga mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan hatinya, ya, dan sungguh merugi orang yang mengotori hatinya. Membersihkan hatinya dari apa? Dari kesyirikan, terutama dosa yang paling besar, kesyirikan, ya, dan segala maksiat yang di bawahnya. Gitu Pak, ya. Itu beberapa hal yang membuat hidup kita agar diberkahi oleh Allah. Ikhlas dalam beramal saleh, amal salehnya sesuai tuntunan Nabi, perbanyak amal saleh, ya. Jauhi yang namanya penyakit hati, yang bagi anak-anak diantara membuat hidup kita berkah itu berbakti sama orang tua. Itu luar biasa, Pak. Makanya tadi tuh kata Nabi Isa, wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Aku itu berbakti kepada ibuku dan Allah tidak jadikan aku anak yang jabbarun syaqiyya, tidak menjadikan aku orang yang sombong dan tidak menjadikan aku orang yang celaka. Makanya anak yang durhaka sama orang tuanya pasti hidupnya celaka, pasti tidak akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita pelajari bermanfaat, semoga Allah jadikan hidup kita hidup yang penuh dengan keberkahan. Allah berkahi dari keluarga kita, anak-anak kita, harta kita, usaha kita. Kita dikumpulkan Allah di surganya kelak bersama orang-orang yang kita cintai. Wallahu a'lam bishawab. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.